في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid wal asatidat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada Ramadan yang ke-26 ini Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita nikmat sehat rohani maupun jasmani kita, sehingga kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah sampai pada akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam marilah kita sampaikan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang telah kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Dalam kajian subuh kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun. Kata Rasulullah, nanti di suatu masa telah datang kepada umatku yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Mereka lebih mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Apa yang 5 perkara yang dikatakan oleh Rasulullah? Kita inilah sebagai umatnya yang hari ini yang dikatakan oleh Rasulullah dahulu, kitalah sekarang, ya, mayoritas dari kita lebih mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Kata Rasulullah, nanti umatku di suatu masa mereka lebih cinta dengan dunianya dan mereka melupakan akhiratnya. Kita lihat sekarang banyak manusia, umat Islam pun yang lebih mencintai dunianya. Mereka lupa dengan akhirat. Padahal dunia ini adalah sementara. Tidak akan pernah kekal kita hidup di dunia. Di akhirat kita akan kekal. Maka perbanyaklah bekal di dunia kita untuk menuju akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Dan berbekallah kamu. Berbekallah di dunia ini. Karena sebaik-baik bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kita bakal pulang kampung, ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu akhirat. Maka perbanyak bekal kita di dunia ini. Apa yang kita bawa adalah takwa, ibadah, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya ketika kita mau pulang kampung halaman kita, ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada niat mau pulang kampung. Kira-kira bapak-bapak ini niatnya pulang kampung ada Pak ya? Atau kampungnya ada yang udah digade belum? Belum ada ya.
Mudah-mudahan belum ada. Ibu juga belum ada ya Bu? InsyaAllah mungkin H-1, H-2, H-3 mau pulang kampung. Kira-kira bekal kita apa Pak? Bekal pulang kampung kita apa kira-kira? Ayah? Hah? Duit ya? Duit. Ya Bu, duit Bu. Oleh-oleh. Orang kampung tanya kita 10 tahun gak pulang dari Batam ke kampung halaman. Kira-kira pulang begitu pulang kita ditanya orang kampung, kok dari Batam pulang bawa apa oleh-olehnya? Gak ada, hanya baju sepasang. Balik aja ke Batam. Dicampakkan orang kita di kampung sana tuh. Karena gak bawa oleh-oleh, gak bawa apa-apa. Apalagi orang Medan. Mana orang Medan nih? Orang Medan kalau udah pulang kampung, Pak, ini bahaya nih Pak. 10 tahun gak jumpa sama kawan, sampai di Medan ketua katanya. Semua manggil ketua. Sekali panggil ketua koyak limpul. 50.000 koyak Bu. Sempat 10 orang satu hari manggil ketua, 500.000 juga keluar tuh Pak. Makanya bahaya kalau nggak bawa duit banyak-banyak. Ini orang Medan ya. Mana orang Medan? Susah Pak kalau orang Medan tuh kadang-kadang. Semua mau ngaku ketua. Ya, panggil ketua, ketua katanya. Jumpa sama kawan ketua katanya. Bawa ngopi, rokok, limpul juga koyak tuh. Itu satu orang, sempat 10 orang gopek. Nah ini kalau nggak bawa bekal kita banyak pulang kampung, nah, jangan coba-coba pulang kampung. Bertumpus lumus kita, ya mencari uang, mencari harta, bekal untuk pulang kampung. Bahkan nyawa pun kita pertaruhkan. Ini kita pulang kampung yang sementara. Kita akan balik lagi ke Batam contoh. Tapi ketika kita pulang kampung di akhirat, apa yang kita bawa bekal kita di akhirat? Apakah sama kita kumpulkan bekal kita untuk pulang kampung halaman kita dengan kita kumpulkan bekal kita di dunia untuk akhirat? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, yuhibbuna dunia, mereka lebih cinta, umatku lebih cinta kepada dunianya, wa yansaunal akhirah, mereka lupa dengan akhirat. I'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abadan, kata Rasulullah. Kerjakan duniamu, silahkan kamu cari kehidupan dunia, silahkan. Berfikirlah kamu akan hidup selamanya, nggak akan pernah mati. Silakan kita mencari nafkah, mencari kehidupan, mencari harta, silakan. Ditanya bini, bang nggak kerja bang? Enggak lah, kenapa? Aku nak mati. Nah, ini berpikir nak mati pula, nak mencari nafkah. Kita berpikir akan hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kerjakan untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati pada esok hari. Enggak ketemu lagi kita Ramadan tahun depan. Belum tentu Allah kasih waktu kita. Ayo kita istiqomah terus kita beribadah pada Ramadan ini. Subuh hari ini enggak ketemu kita subuh besok. Ayo kita kerjakan sholat berjamaah di masjid. Zuhur juga begitu, enggak ketemu kita zuhur yang akan datang. Hari ini kita zuhur, kita kerjakan sholat zuhur. Untuk akhirat, berpikir kita akan mati pada esok hari. Jangan sebaliknya. Ketika azan berkumandang menandakan sholat masuk, maka kita bilang, ntar masih ada lagi waktu, ntar masih ketemu lagi besok. Kalau besok jumpa, kalau enggak meninggal, udah berangkat. Nah ini kata Rasulullah, boleh cinta dunia, boleh silahkan cinta dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, nanti di suatu masa umatku yuhibbunal haya wa yansaunal maut. Umatku lebih mencintai hidup dan mereka lupa dengan kematian. Benar. Kita hidup, cinta dengan hidup, lupa dengan mati. Maka mari manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allam wa khairukum man anfa'hum linnas. Sebaik-baik kamu siapa yang terbaik bagi manusia lainnya. Jadilah yang terbaik bagi manusia lainnya. Manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, jadilah seorang kepala keluarga yang baik, menjadi seorang istri yang baik terhadap anak-anaknya. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, jadilah tokoh, jadilah masyarakat yang baik. Jangan sebaliknya, menjadi provokasi, memporak-porandakan situasi ketika dalam situasi rapat musyawarah. Nah ini kadang-kadang susah. Giliran ada rapat, waduh, wah ini lagi datang, pening kepala ini habis nih, habis. Nggak ada solusi nih, dia lagi yang datang.
dia lagi yang mecah ini. Nggak akan ada solusi. Masyarakat merasa resah dengan keberadaan kita. Masyarakat merasa resah ganggu dengan keberadaan kita, dengan kehadiran kita. Kenapa? Mungkin sering membuat onar, mungkin sering membuat hal sesuatu yang tidak baik. Maka jadilah yang terbaik bagi manusia lainnya. Manfaatkan hidup kita. Manfaatkan hidup. Kita boleh cinta dengan kehidupan, tapi jangan lupa dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Tinggal kita menunggu giliran saja. Sahabat kita, kerabat, saudara kita, baru aja kiranya kita ketemu tadi habis isya, ngobrol, bercerita, bercanda ria, tertawa. Tiba-tiba habis sholat subuh dipanggil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah pengumuman di masjid, ternyata udah berangkat duluan kawan tuh. Nggak tahu kita kapan kita ajalnya, kapan kita. Nggak lihat mati, nggak lihat usia, nggak lihat umur, nggak lihat waktu. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang remaja, semua akan itu. Apabila ajal sudah menjemput, apabila ajal sudah datang, kata Allah, tidak akan ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Maka persiapkan kematian kita. Hidup itu sementara, mati sudah pasti. Maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah amal, perbanyaklah manfaatkan waktu. Pada sholat, pada bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah. Ibadah wajib, ibadah sunnah. Jangan kita tinggalkan ibadah sunnah, Pak. Rugi, Pak. Rugi kita tinggalkan ibadah sunnah kita. Hanya sekedar kita kerjakan ibadah wajib saja, Bu. Berapa rakaatlah ibadah wajib itu, Pak? Dalam waktu 5 kali, dalam waktu 5 waktu dalam sehari semalam. Berapa rakaat, Pak? 17 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat 8, maghrib 3 11, isya 4 15, subuh 2 17. Hanya sekedar ibadah wajib saja yang kita kerjakan. Rugi kalau kita tidak mengerjakan ibadah sunnah, ibadah sholat sunnahnya. Kita cinta kepada Rasulullah, kita mengaku rindu kepada Rasulullah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak menjalankan sunnahnya. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul? Sholat sunnah rawatib itu banyak, ada 12 rakaat. Ayo kita jalankan sholat sunnah rawatibnya. Ya, sholat sunnah rawatib. Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2 4, qobliyah asar 2 6, kemudian ba'diyah maghrib 2 8, qobliyah isya 2 10, qobliyah subuh 2 12. 12 rakaat. Itu belum lagi sholat sunnah taubat. Kita kerjakan qiyamul lail, kita bangun pada malam hari, sholat sunnah taubat kita. Sholat sunnah wudu belum lagi, sholat sunnah hajat, sholat tahajud, sholat syuruk, sholat duha berapa rakaat. Tahajud saja minimal 2, kita perbanyak terus 2 4 6 8. Ini ibadah sunnah. Tilawatil Quran ini ibadah sunnah. Maka jangan kita kerjakan wajibnya saja. Bulan Ramadan kita kerjakan puasa saja, puasa wajib saja, hanya sholat wajib saja. Rugi, karena pada bulan Ramadan ini ibadah wajib dan ibadah sunnah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ini kalau kita kaitkan dengan ibadah wajib dengan ibadah sunnah, analoginya seperti ini, Bu. Ibu, kira-kira kalau kita makan kita wajibnya apa? Apa makanan wajib kita, Pak? Makanan pokok kita apa? Nah, nasi ya. Kira-kira enak nggak kalau kita makan nasi aja? Enak, Pak? Nasi tok aja kita makan. Hah? Enak nggak? Ada sop buntut lebih enak lagi. Kira-kira sop buntut itu wajib nggak? Hah? Kalau kita campur di situ ada nasi, ada ikan, ada daging, ada ayam, ada jengkol, ada peti, ada terong, ada sambal, ada kerupuk, lengkap. Enak nggak, Pak? Enak ya? Hah? Tadi yang wajibnya apa? Satu aja ya, iya kan? Yang wajibnya cuma satu. Tapi kalau kita campur dengan yang lainnya terasa nikmat. Kita beli nasi di warung nasi,
Kira-kira kalau kita beli nasi tok aja, nasi tok aja bungkus satu, bingung aja tuh. Berapa kira-kira harganya Pak? 5.000 ya? 5.000 harganya. Harganya 5.000. Beli nasi tok aja satu bungkus, bawa pulang. Tapi kalau kita campurlah itu ada ayam, campurkan, ada gulai ayam, ada gulai terong, masukkan. Ada jengkol masukkan, sambal masukkan, ada pete masukkan. Semua bercampur di situ. Kira-kira harganya udah berapa? Udah berapa harganya? Tergantung di mana kita makan. Kalau makan di Tom Yum lebih mahal juga lagi. Rumah makan Bundokan 2 nggak pikir gratis, rupanya bayar juga. Rumah makan sederhana, rupanya mewah juga rumah makannya. Kira-kira berapa Pak? 30 ya? 25. Yang mahal mananya? Nasinya atau lauknya? Nasinya ya atau lauknya? Nasinya tadi berapa? 5.000. Ini analogi tasawuf ya. Kira-kira kalau kita tinggalkan wajibnya, kita tinggalkan sunnahnya, kira-kira enak nggak? Nggak enak Pak. Maka istiqomahlah puasa Senin Kamis. Pak, istiqomah, memperbanyak sunnah, sempurnakan ibadah wajib kita dengan ibadah sunnah. Pak, perbanyak sholat duha, minimal 2 rakaat, 4 rakaat, tahajud. Jangan wajibnya saja kita kerjakan. Rugi kita Pak. Hidup diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Mana ibadah kita? Mana? Tapi Allah ciptakan kita di dunia ini untuk beribadah saja. Semua rangkaian amaliyah yaumiyah kita itu adalah ibadah Pak sebenarnya. Semuanya ibadah. Kita makan itu ibadah, kita tidur itu ibadah. Maaf cakap, kita bercampur dengan istri kita itu ibadah. Semuanya itu ibadah rangkaiannya. Semangat Ustaz Saprinal kok dengar itu dia. Diperbanyak ibadah dia. Apalagi kalau masna wa sulasa wa ruba' itu. Nah, ini lebih banyak ibadahnya nih. Subhanallah. Ya. Ya, semakin banyak hidup, semakin banyak istri, maka semakin banyaklah ibadah kita. Ini ibadah. Semua rangkaian amaliyah yaumiyah kita ibadah. Kita pakai baju aja itu ibadah. Kita minum itu ibadah. Dan itu sudah ada aturannya. Bagaimana supaya menjadi ibadah bagi kita? Maka diawali dengan kalimat-kalimat Allah. Baca doa. Kita masuk kamar mandi baca doa, ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Kita tidur ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Kita makan ada doanya, selesai makan ada doanya. Semua rangkaian amaliyah yaumiyah kita itu ibadah dinilai oleh Allah. Kalau kita awali dengan kalimat-kalimat Allah. Baca doa. Oh enggak hafal doanya, silakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Supaya menjadi ibadah. Kita makan enggak baca doa, hilang nilai ibadahnya. Kita tidur enggak baca doa, nilai ibadahnya itu hilang. Bangun tidur enggak baca doa, nilai ibadahnya hilang. Percuma, enggak ada ibadah, amalan ibadah kita enggak ada. Ini yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk beribadah. Maka seluruh rangkaian amaliyah yaumiyah kita jadikan itu ibadah dengan awali dengan bismillah, dengan doa. Iya Pak, ini manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Boleh kita cintai hidup, jangan lupa kita dengan kematian. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Nanti di suatu masa umatku lebih cinta mereka dengan gedung-gedungnya yang mewah, dengan apartemennya yang megah, istana-istana yang indah, rumahnya yang megah. Lebih cinta mereka itu. Mereka lupakan alam barzah, alam kuburnya. Alam kubur ini adalah perantara, alam perantara. Alam ketiga kita berada di situ. Setelah alam rahim, alam dunia, alam zar, alam barzah.
Kemana kita? Mau kemana kita? Selamat kita di alam barzah, maka selamatlah kita masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita nggak selamat di alam barzah, nggak ada cerita itu. Iya Pak. Kira-kira Bapak pernah nggak lewat Temiang? Pernah ya? Masa orang Tiban nggak pernah lewat Temiang? Pernah ya? Pernah lah. Pak, pernah Pak? Sering ya? Kalau lewat Temiang pernah nggak dengar orang tuh menjerit-jerit? Belum ya? Berabe juga kalau dengar, sama lah. Kalau pernah dengar pula di situ, sampai kapan pun takkan kita lewat lagi di situ, mutarlah dari Batam Center. Kalau kita dengar jeritan mereka, ya Allah, wahai Allah, berikan aku kesempatan untuk hidup sebentar saja di dunia. Aku akan taubat, aku akan sujud, aku akan sholat, aku akan bersedekah kepadamu ya Allah. Nggak akan sempat lagi Allah beri waktu kepada kita untuk hidup ketika kita sudah berada di alam barzah. Nggak ada yang dapat membantu kita, nggak ada yang dapat menolong kita kecuali amal-amalan kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin. Kata Rasulullah, apabila anak Adam itu mati, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Amal sedekah kita, sedekah jariah kita. Ayo kita keluarkan zakat. Ayo kita keluarkan sedekah kita keluarkan infak kita. Zakat ini adalah amaliyah kita. Ya. Antara zakat dengan salat ini selalu digandeng ayatnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan zakat dan keluarkanlah zakat. Ibadah salat adalah hubungan kita dengan Allah. Ibadah zakat adalah hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah, kita jalin hubungan dengan Allah, kita kerjakan salat. Wa hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, kita keluarkan zakat. Jangan kita katakan sempurna ibadah kita pada bulan Ramadan. Jangan kita katakan, aku rajin ibadah, sholat sunnah wajib, sholat sunnahnya ku kerjakan, wajib ku kerjakan. Ya, tilawah ku baca, Al-Quran ku baca, puasa nggak pernah tinggal. Tapi ketika kita lupa dengan membayar zakat, maka kesempurnaan ibadah pada bulan Ramadan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan zakat kita, karena ini adalah amalan kita yang akan kita bawa mati. Nggak ada yang bisa kita bawa. Mobil kita tinggal semua, istri kita yang 4 pun tinggal semuanya. Nggak ada mau 1 orang pun tak mau tinggal dalam itu sama kita. Terbenam, nggak ada. Ya, harta kita, jabatan kita nggak ada semuanya. Ada yang tinggal adalah sedekah jariah kita. Kemudian ilmu kita, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, terus mengalir ilmu itu sampai panjang sampai mereka menyampaikannya, ilmu itu terus mengalir pahalanya. Kemudian waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita. Ini maka di alam barzah ini selamat kita, maka selamatlah kita menuju surganya Allah. Boleh kita cintai gedung-gedung kita yang mewah, silakan. Karena itu adalah tempat hunian kita, tempat peristirahatan kita di dunia. Silakan, nyamannya kita. Tapi jangan kita lupakan di alam barzah ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Nanti di suatu masa umatku, kata Rasulullah, mereka lebih cinta jabatannya, mereka lebih cinta harta kekayaannya, mereka lebih cinta kedudukannya, mereka lebih cinta takhtanya. Mereka lupa dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, setiap kamu itu pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang kepemimpinan. Memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, memimpin jabatan kita, memimpin harta kita. Dari mana kita dapatkan harta tersebut? Kemana kita jalurkan harta tersebut? Dari mana jabatan itu kita dapat? Apa yang kita kerjakan dalam jabatan itu? Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, nanti di suatu hari, pada hari kiamat nanti, mulut-mulut mereka kami tutup. Mulut kita ditutup, Pak. Nggak bisa bilang apa-apa, nggak bisa bilang sesuatu apapun di hadapan Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan ini yang berbicara, tangan yang menyatakan akulah yang memutuskan suatu perkara yang hak, akulah yang memutuskan suatu perkara yang zolim, akulah yang memutuskan tali silaturahmi, akulah yang memutuskan ukhuwah Islamiyah, akulah yang memutuskan untuk memecah belah umat.
jabatan, kekuasaan yang dia genggam di tangannya dapat memutuskan talian persaudaraan, dapat menghancurkan umat, memecah belah umat. Kekuasaan tangan ini yang menjadi saksi. Tangan ini yang berbicara di hadapan Allah. Akulah tangan yang selalu mengusap kepala anak yatim. Akulah tangan yang selalu membantu fakir-fakir miskin. Akulah tangan yang sering membantu mereka. Tangan ini yang berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi. Kaki menyatakan akulah yang digunakannya melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Telinga kita terdengar dari masjid menandakan sholat, waktu sholat sudah masuk, ketika azan berkumandang, tapi kita tidak kerjakan, tidak lakukan sholat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, bukan bagian dari umatku kalau rumahnya berdekatan dengan masjid, kalau telinganya masih terdengar suara azan, tapi mereka tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Kita bangun masjid dengan megah, kita bangun masjid dengan indah, besar, tapi tidak ada yang memakmurkannya. Mana mereka yang mengaku Islam, mana mereka yang mengaku Muslim, tapi tidak sholat berjamaah di masjid. Siapa yang mau sholat berjamaah di masjid? Apakah orang-orang Yahudi? Apakah orang-orang kafir mereka hadir kemari? Kita sebagai orang Islam yang mengaku diri kita Muslim, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Ya Bu, kalau azan berkumandang Bu, suruh bapak ke masjid. Pak, ke masjid Pak. Ya Bu, janji Bu. Ya Bu, kalau enggak ke masjid kurangi jatah. Jatah makan maksudnya. Ya Bu, biasanya 2 piring kasih sepiring aja. Kenapa sepiring Bu? Bapak enggak ke masjid. Kalau ke masjid tambuh C. Ya. Ayo, mana? Boleh kita cintai jabatan kita, boleh silakan. Kita cintai harta kita, boleh silakan. Tapi jadikan harta dan jabatan itu sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dengan jabatan, jangan dengan kedudukan, dengan takhta, dengan harta yang kita miliki, kita jauh dari Allah. Bahkan kita zalim kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena semuanya itu ada yaumul hisabnya, semuanya itu ada hari perhitungan, ada hari pertanggungjawabannya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima kata Rasulullah, yuhibbunal khaliqa wa yansaunal khaliqa. Nah, ini yang terakhir ini. Mereka kata Rasulullah, mereka lebih cinta kepada makhluk. Mereka lupa siapa yang menciptakan makhluk itu. Ya Pak. Boleh kita pelihara hewan peliharaan, boleh. Silakan pelihara burung, silakan. Bapak mungkin yang hobi melihara burung Pak, silakan. Kenapa melihara burung? Saya mau menikmati suaranya saja Ustaz. Karena setiap burung namanya itu berbeda dan berbeda suaranya. Silakan nikmatilah suara burung itu kalau Bapak ingin menikmatinya. Tapi jangan Bapak tinggalkan ketika Bapak mendengarkan suara azan. Bapak tinggalkan bahwasanya siapa yang harus disembah? Yang menciptakan burung itu. Jangan kita lupakan siapa yang menciptakan makhluk. Boleh kita pelihara burung, ayam, ya, kucing, silakan. Tapi jangan terlena dengan makhluk. Ya, jangan terlena dengan apa yang kita pelihara sehingga kita lupa dengan Allah yang menciptakan makhluk itu. Merokok, boleh Pak merokok, boleh, silakan merokok, nggak ada larangan merokok. Tapi jangan kita tinggalkan Allah ketika azan berkumandang. Merokok samsu baru dibakar. Azan sebentar lagi lah, masih 2.500 lagi nih Ustaz, baru dibakar. Selesai azan belum komat, masih setengah rokoknya. Udah selesai komat, oh itu Pak Imam belum takbir lagi. Udah selesai takbir, oh Pak Imam belum doa. Udah selesai doa, masih ada jam 1 lagi, rokok tambah 2 batang lagi. Subhanallah, ini rokok. Bukan berarti saya melarang Bapak merokok, silakan merokok. Tapi jangan lupa siapa yang menciptakan rokok itu. Ya,
Rokok terbuat dari apa, Pak? Dari tembakau ya. Jadi konon ceritanya begini, Pak. Kalau cerita tembakau, jadi dulu penghuni surga itu adalah malaikat dengan iblis ya. Iblis itu dulu taat kepada Allah. Ya, malaikat juga taat kepada Allah. Mereka patuh atas perintah Allah. Jadi di surga itu nggak ada yang namanya toilet, Pak. Toilet itu nggak ada. Kamar mandi nggak ada, WC nggak ada. Berabe juga kalau ada kamar mandi, ada toilet. Siapa yang nak bersihkannya? Surga itu kan bersih. Jadi kalau penghuni surga itu kalau mau buang hajat itu dari keringat. Keringat yang keluar. Dan keringatnya bukan bau, wangi keringatnya. Nah, ketika Adam diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan kepada makhluk yang ada di surga itu untuk tunduk kepada Adam. Malaikat tunduk kecuali iblis. Iblis ngomong, gue lebih senior dari Adam. Iblis nggak mau tunduk kepada Adam. Allah murka ketika itu. Allah marah kepada iblis. Kalau kau nggak mau silakan kau keluar. Maka iblis dicampakkan dari surga ke dunia, dicampakkan oleh Allah. Lari puntang panting, terbirit-birit sampai terkencing-kencing iblis itu. Dicampakkan Allah dari surga ke dunia, lari terkencing-kencing dia, Pak. Terbirit-birit pumpang langgang dia lari. Sampai dia terkencing-kencing, maka tumbuhlah tembakau. Tumbuh tembakau. Karena di surga dia nggak bisa kencing. Susah kalau dia kencing. Ya, Pak. Karena dia kencing di surga itu dari keringatnya. Tapi begitu dia sampai ke dunia, terkencing-kencing iblis tuh. Ketakutan. Maka dari kencing iblis itu tumbuh tembakau. Ya, Pak. Jadi kalau kita ikat tembakau itu, kita ikat satu ikat tembakau, kemudian kita ikat lagi sayur bayam ya, daun bayam itu, masukkanlah ke kandang babi. Kira-kira babi mau makan bayam atau makan tembakau? Bayam, karena babi tahu ini tembakau dari kencing iblis nih katanya. Masya Allah, babi aja tahu, Pak, itu kencing iblis. Bukan berarti saya melarang Bapak merokok. Silakan merokok, karena itu ciptaan Allah. Tapi jangan lupa siapa yang menciptakan rokok itu. Siapa yang menciptakan tembakau itu? Ya, Pak. Ini dia, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang merokok. Hari ini nggak ada yang merokok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya 5 hal yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh cinta dunia, tapi jangan kita lupakan akhirat. Kita boleh cinta hidup, kita jangan lupakan kematian. Kita boleh cinta dengan rumah kita, istana kita, tapi jangan kita lupakan alam barzah kita, alam kubur kita. Kita boleh cinta dengan jabatan kita, kita boleh cinta dengan harta kita, tapi jangan kita lupakan nanti ada yaumul hisabnya. Maka manfaatkan harta dan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita boleh cinta kepada makhluk, kita cinta kepada suami, kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak, cinta kepada hewan-hewan peliharaan kita, tapi jangan kita lupakan siapa yang menciptakan makhluk itu. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam ibadah kita sehari-harinya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan, pada akhir Ramadan ini, dan Allah pertemukan kembali pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sebentar lagi kita akan menemukan Syawal. Saya atas nama instansi Persatuan Muballigh Batam Kecamatan Sekupang memohon maaf pada Bapak Ibu lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin. Saya juga insyaallah H-1 juga akan pulang kampung. Tapi bekal sudah ada. untuk 500.000 udah siap lah, 10 orang manggil ketua udah siap lah. Ya, saya pulang kampung ke Medan, Pak. Nah, jadi kalau ada mau titip oleh-oleh silakan nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون